Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di Serba-Serbi Pendidikan Channel. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jangan lupa seperti biasa subscribe-nya. Oke, terima kasih. Subscribe, like, komennya. Masih di dalam tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita belajar tekanan zat cair sekarang. Tekanan zat cair yang pertama itu yang kita pelajari adalah tekanan hidrostatik. Ketika kita menyelam, semakin dalam kita menyelam dalam air, kita akan merasakan tekanan yang lebih besar. Hal ini terjadi semakin ke dalam banyak air yang berada di atas permukaan tubuh kita, sehingga semakin besar tekanan yang dialaminya. Tekanan ini dinamakan tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik adalah tekanan di dalam zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Semakin dalam zat cair yang diam, maka semakin besar tekanan hidrostatiknya. Semakin besar massa jenis zat cair, maka semakin besar pula tekanan hidrostatiknya. Pada zat cair, gaya atau F itu disebabkan oleh berat zat cair. Jadi gaya itu sama dengan berat zat cair yang berada di atas benda. Maka P, tekanan F per A, itu tekanan pada zat padat. Nah, maka karena F ini sama dengan W, maka pH-nya itu sama dengan W per A. W ini berat zat cair, ini sama dengan massa dikalikan dengan gravitasi. Sedangkan massa itu sama dengan rho atau massa jenis dikalikan dengan volume. V ini volume itu sama dengan H tinggi kali luas alas. Maka pH W-nya itu M kali G, yang tadinya pH-nya itu W per A, karena W-nya ini M kali G, maka pH itu sama dengan Mg per A. Sedangkan M-nya ini, M itu massa jenis kali volume. Nah, maka rho ini massa jenis kalikan volume kalikan gravitasi. Sedangkan volume itu sendiri adalah ini H kali A. V-nya ini kita ganti. Jadi V yang ini kita ganti H kali A. Maka pH sama dengan massa jenis atau rho kali H kali A, karena volume ini adalah H kali A kali G. Karena ini A dibagi A, maka ini kita coret. Sehingga pH-nya kita dapatkan rho massa jenis kali H kali G. Untuk pH-nya itu adalah tekanan hidrostatis, yang satuannya adalah Newton meter persegi, kemudian M-nya adalah massa benda, satuan kilogram, sedangkan ini adalah rho ya, itu adalah massa jenis zat cair, itu satuannya kilogram per meter kubik.
Kemudian H adalah tinggi zat cair, V-nya adalah volume benda. Nah, contoh terapan tekanan hidrostatik itu tekanan pada zat cair itu ada pada bangunan dam atau bangunan bendungan, di mana para arsitek membuat suatu bendungan itu memperhitungkan tekanan hidrostatiknya, yaitu dengan jalan membuat bangunan semakin ke dalam itu semakin tebal, karena untuk menahan tekanan hidrostatik yang semakin kuat. Kemudian yang kedua, penerapan tekanan hidrostatik itu ada pada kapal, terutama adalah kapal selam. Ini para arsitek itu memperhitungkan tekanan hidrostatis air laut dalam membuat kapal selam, agar kapal selam itu ketika menyelam ke dalam laut yang begitu dalam itu tidak akan rusak ataupun bocor. Kemudian yang berikutnya, bahwa manusia itu ternyata hanya mampu menyelam hingga kedalaman sekitar 20 meter. Hal ini disebabkan karena paru-paru manusia tidak dapat menahan tekanan yang besar, yaitu lebih besar dari 240.000 Pascal. Contoh pada soal tekanan hidrostatis, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini ada ikan di dalam wadah, di mana ketinggian atau kedalaman dari air ke dasar wadah ini adalah 14 cm. Sedangkan posisi ikannya ini berada 4 cm dari dasar wadah. Kemudian massa jenis dari zat cair itu 1000 kg per meter kubik. Jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka tentukan tekanan hidrostatis yang dialami ikan. Pembahasannya itu yang pertama yang harus kita lihat adalah yang diketahui dulu. Kita tahu bahwa kedalaman dari bak air ini atau akuarium ini adalah dari dasar sini sampai ke permukaan air ini adalah 14 cm. Sedangkan ikan itu dari dasar wadah ke mulut ikan ini 4 cm. Maka kedalaman ikan itu adalah yang ini. Ini adalah H. Ini adalah ketinggian dari ikan atau kedalaman ikan dari permukaan air wadah. Maka H ini tinggi permukaan air di wadah sampai ke dasar, yaitu 14 cm, dikurangi dengan posisi ikan dari dasar wadah, yaitu 4 cm. Maka hanya itu adalah 10 cm. Kemudian 10 cm ini dijadikan ke meter. Itu hanya. Kemudian rho atau massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik. Kemudian gravitasinya atau percepatan gravitasinya adalah ini, 10. Maka G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. G-nya. Yang ditanyakan adalah tekanan hidrostatis yang dialami ikan.
Jadi pH-nya sama dengan berapa? Itu pH itu sama dengan rho kali gravitasi kali kedalaman atau tinggi dari ikan. Maka didapatkan rho-nya 1000 kg per meter kubik dikalikan dengan 10 meter per sekon kuadrat kali 0,1 meter, maka didapatkan tekanan hidrostatik itu adalah 1000 Newton per meter kubik. Dan yang berikutnya, hukum Archimedes. Ketika suatu benda dimasukkan ke dalam air, itu seolah-olah beratnya itu berkurang. Karena saat dimasukkan ke dalam air, benda tersebut mendapatkan gaya apung atau gaya angkat yang mendorong benda ke atas atau berlawanan dengan arah benda. Maka secara matematis dapat dituliskan bahwa FA itu adalah gaya apung, jadi gaya angkat ke atas, ya, itu sama dengan berat benda di udara dikurangi dengan berat benda yang ada di dalam air. Atau bisa juga W berat benda, WBA ini adalah berat benda di dalam air itu sama dengan berat benda di udara dikurangi dengan gaya apungnya. Dengan FA itu adalah gaya apung, satuannya karena gaya itu Newton, kemudian ini juga Newton, berat benda di air, kemudian juga berat benda di udara juga Newton. Nah, fenomena ini dipelajari oleh seorang yang bernama Archimedes. Yang hasilnya kemudian dinyatakan sebagai hukum Archimedes. Bunyi hukum Archimedes itu menyatakan jika benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapat gaya ke atas yang sama besar dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Menurut Archimedes, benda menjadi lebih ringan bila diukur dalam air daripada di udara. Karena di dalam air benda itu mendapat gaya ke atas. Sedangkan di udara atau di daratan maksudnya, benda memiliki berat mendekati yang sesungguhnya. Karena berat zat cair yang didesak atau dipindahkan benda adalah WCP. Ya, W itu adalah berat zat cair yang dipindahkan oleh benda yang dicelupkan. W itu sama dengan massa kali percepatan gravitasi. Karena ini W-nya adalah atau beratnya itu adalah berat zat cair yang didesak oleh benda, maka M-nya ini juga massa zat cair yang didesak oleh benda kali gravitasinya. Sedangkan massa zat cair yang didesak itu sama dengan rho atau massa jenis zat cair dikalikan dengan volume zat cair yang didesak. Sehingga WCP ini sama dengan rho karena M-nya ini digantikan yang ini. Maka WCP sama dengan rho kali gravitasi kali volume. Karena menurut hukum Archimedes, besar gaya ke atas itu adalah sama besar dengan berat zat cair yang didesak. Maka W ini sama dengan F. Maka gaya apungnya ini sama dengan massa jenis zat cair kali gravitasi kali volume zat cair yang didesak. Dengan F-nya itu, FA-nya itu gaya apung atau gaya angkat.
kemudian rho C itu massa jenis zat cair, G-nya adalah percepatan gravitasi, kemudian VCP adalah volume zat cair yang dipindahkan atau yang didesak dengan gaya angkatnya. Nah, benda di dalam zat cair dapat berada di dalam 3 keadaan, yaitu yang pertama mengapung, yang kedua melayang, dan yang ketiga tenggelam. Benda dikatakan mengapung jika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Atau bisa jadi berat benda W-nya ini lebih kecil dibandingkan dengan gaya angkatnya. Atau bisa juga gaya angkat itu lebih besar dari berat benda. Dan yang berikutnya adalah keadaan yang kedua. Benda melayang. Nah, benda melayang. Benda dikatakan melayang jika massa jenis benda itu sama besar dengan massa jenis zat cair. Atau W-nya atau berat benda itu sama dengan gaya angkatnya atau gaya apungnya. Jadi FA-nya sama dengan W. Sekarang benda dikatakan benda tenggelam apabila massa jenis benda rho B itu lebih besar daripada massa jenis zat cair. Atau berat benda W-nya itu lebih besar daripada gaya apungnya atau gaya angkatnya. Beberapa teknologi yang memanfaatkan prinsip hukum Archimedes adalah yang pertama kapal selam. Pada badan kapal selam itu terdapat bagian yang dapat diisi dengan udara dan air. Ketika kapal selam ingin terapung, maka bagian tersebut harus diisi dengan udara. Ketika akan melayang, maka udara akan dikeluarkan dan diisi air sehingga mencapai keadaan melayang. Nah, jika ingin tenggelam, maka airnya harus lebih diperbanyak lagi sehingga dia akan tenggelam. Kemudian yang berikutnya, hidrometer. Hidrometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur massa jenis zat cair. Cara menggunakannya adalah dengan menyelupkan pada zat cair yang akan diukur massa jenisnya. Setelah itu dilihat skala permukaan zat cair. Nah, nilai yang tampak merupakan skala massa jenis zat cair. Kemudian yang ketiga adalah jembatan ponton. Ini sering sekali di danau atau di pelabuhan-pelabuhan kita dapat melihat jembatan yang terbuat dari drum-drum besar yang mengapung di atas air. Nah, jembatan ini dinamakan adalah jembatan ponton. Drum-drum tersebut biasanya terbuat dari besi dan di dalamnya diisi dengan udara. Sehingga massa jenis lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Sehingga drum-drum tersebut bisa mengapung. Nah, contoh soal yang berhubungan dengan hukum Archimedes. Ini sebuah batu dengan volume 1 meter kubik tercelup seluruhnya ke dalam air dengan massa jenis 1000 kg per meter kubik. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, maka batu akan mengalami gaya ke atas sebesar berapa newton. Nah, pembahasannya adalah yang pertama diketahui volume 1 meter kubik tercelup seluruhnya. Maka V-nya adalah 1 meter kubik. Kemudian massa jenis itu rho, maka rho-nya adalah 10 kg per meter kubik. Kemudian percepatan gravitasinya adalah 10 meter
per sekon kuadrat. Ditanyakan FA-nya, gaya angkat atau gaya FA itu adalah rho massa jenis kali gravitasi kali volume. Karena volumenya ini tercelup seluruhnya, maka dia 1 meter kubik. Maka FA-nya rho kali V kali G, di mana rho-nya itu adalah 1000 ya, 1000 kg per meter kubik, kalikan dengan volumenya 1 meter kubik, kalikan 10 meter per sekon kuadrat, maka ketemunya adalah 10.000 Newton gaya angkatnya. Jadi batu itu akan mengalami gaya ke atas sebesar 10.000 Newton. Yang berikutnya adalah hukum Pascal. Pernahkah kamu melihat mobil yang dicuci di tempat pencucian kendaraan? Mobil yang akan dicuci tersebut diangkat dengan menggunakan alat pengangkat yang dinamakan pompa hidrolik. Pompa hidrolik adalah salah satu alat yang bekerjanya menggunakan prinsip hukum Pascal. Inilah adalah yang namanya pompa hidrolik. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair di ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama rata. Pada pompa hidrolik, kita lihat pompa hidrolik ini, itu terdapat 2 luas penampang yang berbeda. Ini adalah luas penampangnya, yaitu penampang kecil A1, dan yang satunya lagi adalah penampang yang luasnya lebih besar, atau A2 ini. Jika penampang dengan luas A1 diberi gaya dorong F1, ini gaya dorongnya F1, maka akan dihasilkan tekanan pertama ini. Jadi P1 itu sama dengan F1 dibagi dengan A1. Menurut hukum Pascal, tekanan P1 tersebut diteruskan ke segala arah dengan sama besar, termasuk sampai ini terus sama besar termasuk ke luas penampang A2 ini. Dengan demikian, pada penampang A2 itu akan muncul gaya angkat. Nah, ini gayanya ke atas. Kalau ini tadi gayanya yang di F1 ini adalah diberi gaya, maka P2 akan muncul tekanan P2 itu sama dengan F2 dibagi dengan A2. Karena tekanan di P1 itu besarnya harus sama dengan di P2. Ini. Maka muncul persamaan sebagai berikut. Pompa hidroliknya, karena tadi P1 itu sama dengan P2, sedangkan P1 adalah F1 dibagi A1, sedangkan F2 itu dibagi dengan A2. Maka persamaannya timbul seperti itu. F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi dengan A2. Nah, sekarang contoh soalnya. Sebuah alat pengangkat mobil menggunakan luas penampang kecil 10 cm persegi dan pengisap besar 50 cm persegi. Berapakah gaya yang harus diberikan agar dapat mengangkat sebuah mobil dengan berat 20.000 Newton? Berarti F1 yang ditanyakan. Nah, sekarang kita bahas. Diketahui tadi penampang kecilnya adalah 10 cm persegi, sedangkan penampang besarnya adalah 50 cm persegi, sedangkan F2-nya itu adalah
20.000 Newton. Yang ditanyakan adalah F1. Nah, jawab sekarang. F1 itu sama dengan, jadi F1-nya itu sama dengan, ya, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Maka F1 sama dengan, ini juga bisa ditulis seperti ini, F1 sama dengan F2 kali A1 dibagi dengan A2. Nah, ini kenapa sentimeternya tidak diubah? Karena nanti dia akan ada pembagian sesama sentimeter, karena ini sama. Jadi ini sentimeter, ini sentimeter. Karena ada pembagian, maka tidak perlu diubah. Maka kita masukkan F2-nya adalah 20.000 Newton. Sedangkan A2-nya 50 cm persegi dikalikan dengan 10 cm persegi. Sama dengan 10 kali 20.000 adalah 200.000. 200.000 dibagi dengan 50. Maka ketemunya adalah 4.000 Newton. Nah, kesimpulannya bagaimana? Bahwa dengan gaya 4.000 Newton itu dapat mengangkat sebuah mobil yang beratnya 20.000 Newton menggunakan konstruksi mesin pengangkat mobil. Beberapa peralatan lain yang menerapkan hukum Pascal antara lain adalah dongkrak hidrolik, kemudian kempa hidrolik, ada juga rem hidrolik, baik pada mobil maupun pada motor. Kemudian juga alat pengangkat mobil di tempat cuci motor atau pompa hidrolik. Nah, ini adalah peralatan yang menerapkan hukum Pascal. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kalian memahami apa yang telah saya berikan. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga kalian paham dan selalu tetap semangat dalam belajar. Jaga kesehatan di masa pandemi ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke media sosial kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.